Pas menikah mana ya? Pas yang hitam di dalam itu udah tidak terpakai. Tuh teman. Pas hitam di dalam kamarku. Sampai pada ayat yang ke apa? Ini 9 ya. Amma hasibta dia. La hadra Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Lamul Fatihah. Saya Junaid al-Baghdadi Muhammad Sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa mitana bi asrurihi bidini wa dunya hatta al-akhirati amin ya Allah ya rabbal alamin. Am hasibta, apakah kamu menyangka? Am hasibta, apakah kamu? Kamu singkatannya apa? Mim? Apakah kamu? Kalau tak itu ingsun, saya. Am hasibta, apakah kamu menyangka? Apakah dzunanta, kamu telah menyangka? Anna ashabal kahfi, sesungguhnya semua para penghuni gua, al-ghari gua fil jabali, di gunung, fil jabali, di dalam gunung, warqimi, dan papan atau papan tulis al-lauhi, maksudnya papan al-maktubi yang telah dicatatkan di dalam al-lauh, apa asma'uhum, nama-nama mereka ashabul kahfi. Apa asma'uhum, nama-nama mereka ashabul kahfi. Wa ansabuhum, dan semua turunannya ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi itu, jadi ini mumpung Ramadan, apa kasih jajah asma ashabul kahfi ya. Ya, kalau kamu harus hafal. Nah, pertama harus hafal mana sebetulnya. Betulnya mana? Muksamina tamliho martunis nainunis sariunis dunawanis falyastat yunis kitmir. Siapa yang baca itu gendong bayinya yang bengkok nangis akan diem. Di mana sebetulnya? Hari ini saya kasih ijazah asma ashabul kahfi. Jadi itu nama itu, makanya kalau ada orang yang bilang orang nulis nama ashabul kahfi itu betah, goblok. Lalu di Lauhul Mahfuz aja ditulis kok. Orang di dunia nulis ashabul kahfi kok bilang di tengah, itu goblok itu. Lalu di Lauhul Mahfuz aja, di Lauhul Mahfuz di langit, nama ashabul kahfi itu loh ditulis.
Lah kok ada orang bilang orang nulis Asmaul Kahfi itu bid'ah, goblok. Orang itu orang goblok. Tahu nggak? Goblok belum on tidak tahu sejarah. Lalu di Lauhul Mahfuz ada ditulis. Lah kok ada orang nulis Ashabul Kahfi kok dibilang di tengah? Wih wong goblok. Wong Allah saja nulis kok. Nulis nyuruh malaikat kiramal katibin. Nulis di langit. Di Lauhul Mahfuz. Allah nyuruh malaikat kiramal katibin. Nulis nama Ashabul Kahfi di langit. Loh kok ada orang bilang lu itu loh, orang nulis Asmaul itu di tengah kita gundul apa kan? Badak menjeglek. Ya itu Allah saja nyuruh malaikat kiramal katibin nulis di Lauhul Mahfuz. Loh kok ada mau bilang nulis Asmaul kita itu piye? Allah saja nyuruh malaikat kiramal katibin. Lah kok saya kalau ngomong ada orang nulis asal babi dibilang ditaki wong goblok. Wong apa? Wong goblok. Bin blok on bin bru otak u dan kapsul pecah. Ya nama-nama Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu nanti ada ceritanya. Mereka itu 7 pemuda 8 anjingnya. Jadi wabahnya di guru jenenge Gus Malik. Murte Mbah Maksum Johari, pendiri Pagar Rusa. Ini Mbah Maksum Johari itu yang jabat. Betino muring-muring, mamu. Ya apa katanya, tapi kan apa kadang-kadang. Ya pas umat baru masuk bedino wow terus miso termasuk ini mau Gus Malik itu setiap hari nggak pernah dipanggil namanya Lek Malik itu dipanggil Biswan. Jadi pernah aku selama mondok ning Lirboyo kuwi dipanggil nama cuma 1 kali selama saya mondok. Lek Malik kalau bapakmu bosmu teko 1 kali itu tak. Lain-lain itu diundang Biswan. Masuk ketek. Dede. Ngomong ngono. Tapi Gus Malik tidak pernah seulun dengan gurunya. Dia mengatakan, nggak apa-apa saya dipanggil anjing. Yang penting anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Masuk surga? Iyalah. Anjing masuk surga, manusia penuh dengan noda dan dosa masuk neraka. Mulia mana? Anjing sama manusia? Mulia anjing loh. Asu Ashabul Kahfi, asu Ashabul Kahfi. Sebenarnya gak pernah suruh dulu. Alhamdulillah gak apa-apa yai. Kalau sampai narani anjing, sementing anjing Ashabul Kahfi. Ngono kalian udah ketek. Ajar lagi. Ketek. Udah ketek. Gus Malik ora tau nesu. Dulu ketek kowe. Pedes ya. Ketek goblok lagi. Mboten nate nesu, Gus Malik mboten nate nesu. Masuk iki. Ketek ajar. Beliau mengatakan mboten napa-napa yai sampe nyebut kula ketek. Sing penting ketek Hanuman. Satrio sing ngametno Dewi Sinta sebab ancaman nak angkara murna ra ono ra raja pondoke apa ku pernah ngono jadi mujud pondok iki wantik pondok iki niki ngisaran nek gua Ashabul Kahfi ngono ning gerbang iki ono patung ketek Hanuman payang Hanuman. Aku tanya, loh ya kok gambar Hanuman, ya gak apa-apa Hanuman. Hanuman gue ngeleng aku biar waktu mondok diundang ketek karo guru. Ya, ketek lah anggar satri menungso ganteng apa dari korupsi, nyolong maling. Ya gue jenis apa? Wong ganteng tapi kelakuannya kayak tikus ulo. Mending diundang wong elek tapi hatinya apik nggih. Mending awake tatonan tapi ahli sedekah. Nggih.
Pengkitit umaman jubar gamis penggaweane korupsi. Nuduh wong mitnah wong elek-elek wong percuma. Lebih baik kamu orang nakal, kelihatannya orang nakal, tapi hatinya baik, menolong nenek-nenek, membangunkan rumah, ngono bro, ngono. Para bacaan ini melkitit ke kiai, dijalai sumbangan itu tak turu. Pelit, medit, bakhil, pailit, melilit, kapsul pecah, pahit, uang gitu. Uangnya padahal yang truk yang duwe 5, mobil jari duwe 3, Avanza duwe 19. Ya Allah, dijalai sumbangan kok metu 1000 klitik. Ya Allah, ora sumbut, ya ngono mending iki. Apa? Gelem sedekah. Ada ngono sing, ngono, lapor sing kon ngerti. Bareng lapor ngerti, ngetokno sedekah klitik 200 rupiah. Susu sego hidup baru. Ya Allah, wong bakhil. Lawat dhewe niki kaya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kuwi nama-nama ini ditulis Gusti. Insyaallah di Lauhul Mahfuz ya. Apa jenis disebutkan sama apa sebelum Salmina Tam Mar Mai Sa Riu Lu Falyas Kitmir itu siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Gue ketisok gendong bayi-bayinya kan Pak Yai Danu anak ulan itu buka buat wingi-wingi. Waduh, mana ayu. Kira tak gudang. Uksa minata melika martones nailis dunawalis valias nakit mir. Terusnya pupun, menang. Kayak nyoba. Teman-teman Pak Yai ini ke amplopnya, buka 5 juta. Ya mana le? Iyalah. Iya, jadi ditambah ini anaknya Sultan. Duit truk 15. Bukan beten-beten dina Pak Yai Danu, beten pulang menang nih. Kene-kene, wah, Mbak Yai, Rapa, kita anak Quran itu nangis terus, panas, mawon nangis, beten. Kene, puji, hung wilahing. Bacanya, muksamina tamlikha, partunis, Nerunis, dinawaris, falyas, satunis, sebetulnya menang. Mbah Yai Nindi, tolong anak kono Mbah. Dinda anakmu tak kudangi kene. Wis tewek pamani. Nah iki jeneng. Moksani Tamli Moksal kudu apal santri. Mosok santri anake nangis kok ora iso ngenengno. Tam Mar Nai Lu Sari Yunis Sa Lu Hal Yas Tat Yu Nis Muksal Tam. Caranya nulis raja itu ngene bro, sing ana bolongane kudu ditulis. Misalnya mem kan Muksal Mina iki ana kudu ana bolongane. Muksal Mina Tamli Martu Nis Nai Nu Nis Sari Yunis Lunawanis Fal Yastat Yunis Kitmir. Ya, terus bagaimana? Muksal Tam Mar
Ya, niku asma ashabul kahfi. Ono kebakaran ditulis di sapu tangan. Muksalina tamli khomar. Wes, langsung enek gledek uduan. Insya Allah kebakarannya padam, segera padam. Kanggo memadamkan api. Asma ashabul kahfi apa? Muksal tam mar Muksal tam mar nain sari itulah asma ashabul kahfi. Muksal mina itu pemimpinnya, ya. Nah, dia itu nanti diceritanya dia pemimpin yang bertauhid kapan? Sekitar tahun 111 Masehi, sejak penanggalan Korintus Kaisar Agustinus, Kaisar Julius Caesar menyembah matahari. Jadi tahun Masehi itu bukan diawali kelahiran Nabi Isa. Tahun Masehi itu sudah dihitung, diperkirakan sudah 56 tahun setelah Nabi Isa lahir. Jadi Nabi Isa lahir itu sudah ada tahun Masehi. Nabi Isa itu diperkirakan lahir pada tahun 56 Masehi. Nabi Isa lahir musim panas. Nabi Isa lahir dibawa kurma kering, tidak ada daunnya. Kurma kering itu kemudian disandari sama Bunda Maria, sama Siti Maryam. Bersandar di kurma itu. Kurma itu kering, nggak ada daunnya. Yang kering kok, kering berarti gelagar. Jadi kalau orang-orang Barat mengatakan Nabi Isa itu lahir, apa itu ada lambangnya salju, apa itu nggak benar itu. Di musim dingin nggak benar. Nabi Isa itu lahir di musim panas. Bundanya, Bunda Maryam, Siti Maryam itu duduk di bawah pohon kurma. Kurmanya kering. Karena Maryam ini perawan suci dan dilindungi oleh Allah. Dan dia orang yang ahli ibadah. Kurma yang kering itu disandari. Tiba-tiba kurmanya langsung tumbuh daun. Padahal tadi kurmanya kurmanya tumbuh daun, ya. Tumbuh bunga, tumbuh buah. Nah, itulah namanya kurma Maryam yang sekarang kita sering makan di Medina. Nanti kalau kita umroh haji makan kurma Maryam, amin. Ya. Di Medina, kurma Maryam. Kurma Maryam yang bisa hidup subur hanya di Palestina sama di Medina. Bagus kurmanya. Itu levelnya di bawah kurma Nabi. Pertama kurma ajwa, warnanya hitam. Kurma ajwa itu dulunya kurma yang bijinya sudah direbus sama orang Yahudi. Orang Yahudi kepengen mengetes kenabian Rasulullah. Kalau memang Muhammad itu seorang nabi, pasti dia bisa menghidupkan biji kurma ini. Biji kurmanya itu diakalin, dicurangin. Biji kurmanya direbus sampai gosong. Makanya setiap kurma ajwa itu bijinya pasti hitam. Itu, tapi karena Nabi dikasih mujizat, tetap kurmanya tumbuh. Maka orang Yahudi itu masuk Islam karena mujizat Rasulullah SAW menanam kurma ajwa, kurma Nabi. Kurma ajwa itu. Lah begitu itu muksal mina tamlikho martunis nainunis sariunis dunawanis fal yastat yunis tutmir. Nah, tulisan ini sama dengan di Lauhul Mahfuz. Ya, orang di Lauhul Mahfuz ditulis kok di rumah katanya di tengah.
Itu enggak gua goblok itu. Lewong di langit aja ditulis, Allah Ta'ala yang nulis, yang nyuruh malaikat kira malaikat ibin. Rumah dikasih nama Ashabul Kahfi kok di tengah, goblok itu. Hah? Berarti orang goblok. Orang nulis Ashabul Kahfi itu di tengah, bisa di mana? Wong Allah aja nyuruh malaikat kira malaikat ibin, ya, nulis nama-nama Ashabul Kahfi di langit. Di Lauhul Mahfuz. Lah kok di dunia orang ikut-ikutan nulis kok nggak boleh, piye toh? Orang Allah aja nuruh malaikat kiramal katibin, ya, hamalatil arsy, nulis nama-nama Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Mereka Muksamina ini punya anak buah itu. Tamliho, Martunis, Nenunis, Ariunis, Dunawanis, Valias, sama anjingnya. Mereka dikejar-kejar tentara Romawi, mau dibunuh. Makanya mereka masuk lewat dalam rumahnya yang tembus ke gua. Nah. Akhirnya mereka tidur kelelahan tidur. Rasanya baru tidur 1 jam. Udah bangun, Muksamina lapar. Aduh, aku bangun tidur kok lapar. Kamu beli makanan sana di pasar. Padahal rasanya baru satu jam. Turun ke pasar, nak buahnya. Pak, beli roti pak. Di toko. Oh iya pak, silakan. Udah ya, dibayar pakai uang. Loh, uang ini sudah nggak laku pak. Ini bukan, saya sih mau, ini harta karun ini. Uang ini terbuat dari emas. Loh kok bisa? Uang ini kan uang sekarang. Bukan pak, uang ini 300 tahun yang lalu. 350 tahun yang, kalau bapak masih ada lagi, masih punya saya banyak. Kemudian maunya dikasihkan, dia bawa. Dia melihat sambil jalan orang-orang yang menyembah Allah sudah tidak dikejar-kejar orang jahat Romawi. Tentara-tentara sudah tidak menyiksa orang-orang yang menyembah Allah. Jadi Nabi Isa itu di zaman Ashabul Kahfi tidak disembah. Nabi Isa itu disembah, dinaikkan. Itu ada namanya sebuah konsili, sebuah pertemuan para pemimpin umat Nasrani di sana. Tahun sekitar 300 itu. 300 setelah mulai penanggalan Kaisar Julius Caesar. Diangkat dari Nabi Allah, dinaikkan levelnya menjadi anak Allah. Dari anak Allah menjadi Sang Kristus Juru Selamat atau Tuhan. Siapa yang mengangkat itu? Raja Konstantin. Siapa? Raja Konstantinia. Dulu di Turki. Dia mengangkat. Lah, peristiwa itu dinamakan Natal. Apa? Natal. Natal itu pengangkatan Yesus dari anak manusia menjadi anak Allah, menjadi nabi, menjadi Tuhan. Itu Natal. Jadi kalau kalian merayakan Natal karena meyakini itu, maka kamu kafir. Kafir. Tapi kalau kamu meyakini Natal sebagai kelahiran Nabi Isa, ora popo. Nabi Isa kan dilahirkan berapa? Itu dilahirkan. Selamat tak? Yauma wulidtu wa yauma amutu hayya. Nabi Isa itu dilahirkan selamat, nanti mati juga selamat. Ora popo. Weh, selamat Natal gak popo. Tapi kalau kamu meyakini Natal itu sebagai pengangkatan manusia menjadi anak Allah, maka kamu kafir. Kafir murtad. Siapa yang meyakini? Itu paham ya? Nabi Isa itu dari manusia menjadi anak Allah,
setelah anak Allah, menjadi Tuhan, kafir. Orang Islam meyakini itu. Maka mengucapkan Natal dengan keyakinan seperti itu, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau kamu meyakini Natal sebagai kelahiran Nabi Isa selamat, mati selamat, ya enggak apa-apa. Ya selamat Natal sudah boleh. Yang penting kamu jangan punya keyakinan Nabi Isa itu anak Allah dan Tuhan. Ojo. Kalau kamu sampai meyakini Natal seperti itu, maka murtad. Imannya keluar dari keislaman. Paham tak? Paham tak? Nah, itu. Kamu harus paham. Loh, bagaimana kita mengucapkan Natal karena kelahiran Nabi Isa? Boleh, silakan. Tapi kalau kamu meyakini Natal itu sebagai pengangkatan manusia menjadi Tuhan, kamu kafir. Ya, itu. Natal itu ada di Quran tuh. Nabi Isa dilahirkan selamat, mati selamat, hidup selamat. Ya, ada. Ya enggak apa-apa. Selamat Natal, tangganya Nasrani. Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu meyakini Natal itu sebagai pengangkatan manusia menjadi Tuhan, maka kamu kafir. Kafir. Harus bisa bedakan loh. Orang Islam itu harus paham. Ya kalau mengucapkan Natal karena menghormati, karena memang Nabi Isa dilahirkan, ya monggo silakan. Enggak apa-apa, enggak murtad, enggak kafir. Tapi kalau Natal itu kamu yakini sebagai pengangkatan manusia menjadi Tuhan, maka menjadi kafirlah orang yang meyakini seperti itu. Ngono bro. Masa mengucapkan selamat Natal Kak Bayura. Kalau hatinya meyakini manusia menjadi Tuhan, itu baru kafir. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Lah, itulah ashabul kahfi. Tidak ada orang yang menyembah Nabi Isa di waktu itu. Semua menyembah Allah, semua menyembah Allah. Akhirnya orang ini kembali dengan bawa makanan. Pak Jenderal Muksamina, iya ada Pak. Ini makanannya, iya kita makan Pak, kalau udah makan. Kok aneh ya? Di sana kok nggak ada ya orang bertawakal kepada Allah dikejar-kejar mau dibunuh, gitu. Yang benar, iya sekarang sudah resmi agama tauhid di bangsa ini. Loh, terus rajanya siapa? Sekarang rajanya namanya Dexianus. Dulu namanya Dexius. Sudah mati 300 tahun yang lalu. Masa kita tidur cuma 1 jam melewati 300 tahun? Ya katanya orang begitu. Kalau begitu, coba kita tes. Muksamina akhirnya pulang ke rumahnya. Tok. Ya saya assalamualaikum. Dia nyembuh apa ngomong Romawi. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu dibuka. Muksamina kaget melihat seorang perempuan wajahnya seperti istrinya. Istriku gitu katanya. Loh, bagaimana bisa istriku Pak? Saya belum nikah kok. Loh, kamu kan istri saya. Bukan. Lah kamu siapa? Loh, Bapak kok wajahnya seperti di lukisan itu? Ya itu memang saya di lukisan itu. Loh, itu kan kakek buyut saya. Loh, kan sudah hilang 300 tahun yang lalu dikejar-kejar tentara kamu. Itu saya. Lukisan itu saya. Kalau tunggu. Saya tanya mbah saya dulu. Mbahnya datang. Udah tua sekali mbahnya. Mbah, orang ini katanya ngaku kakek Muksamina. Iya, wajahnya memang Muksamina. Gitu. Kamu siapa mbah? Saya ini cucunya kakek Muksamina. Udah tua. Udah tuh. Ya Allah, udah tua renta. Kalau Anda bener-bener rumah ini rumah Anda. Bener, di rumah ini rumah saya, ini kamar istri saya, ini kamar saya, ini kamar anak saya, ini kamar kamu. Kamu dulu belum lahir. Oh, cucunya kok. Cucunya sudah tua renta. Dia tinggal. Saya tahu rumah ini ada ruangan rahasia.
Karena ini memang rumah saya. Yang benar, tunjukkan. Ditunjukkan pintu rahasia itu sampai tembus ke gua. Jadi aku itu sekitar tidur 1 jam yang lalu. Bangun-bangun kok sudah 350 tak. Kemudian para Ashabul Kahfi bersujud dan meninggal. Gitu, rasa meninggal. Itu diambil Allah Ta'ala. Muksal minatam mar nai sari duna falyas kit mir. Itulah Ashabul Kahfi gitu. Santri siapa? Jadi kamu apa? Kalau tetanggane naik, Bu Ustaz tadi dia anak saya menangis. Oh iya sini, nani bacakan. Ya, bisa mengobati bayi yang demam, yang panas, ya. Ngono, bro. Wong wis duwe anak kok anake nangis melu nangis. Iki wong ibu sing gendeng. Santri wacake muksal minatam li khamar nai duna falyastat kitmir. Makanya rumah kasih tulisan itu. Lah kalau mau dibuat untuk nenangin bayi, itu nulisnya harus melingkar. Nulisnya harus melingkar. Begini melingkar, muksal. Melingkar begini. Terus tengahnya kip. Ya, terus saja melingkar begini. Paham ya? Nah, itu. Kalau dibuat untuk menghadapi raja yang zalim supaya dia itu kalah rajanya, ditulis, akan dibahas sebelah kiri, dikatakan di sini. Maju, aku harap menghadapi pemerintah yang zalim. Ditulis, akan dibahas sebelah kiri, menghadap bupati yang kerang ya, gubernur yang kerang, presiden yang kerang, presiden. Gubernur gak macam-macam ya, mungkin. Asal bupati ini bupatinya tak, bupatinya jebule boleh di anu. Kiai ini itu kurang ajar kok dulu. Aku kira rakyatmu begawe sensor, ampun Pak Yai itu. Waduh Kiai ini, aku mau biasa dulu kamu dia jadi apa itu ya? Ayo lawan. Serang, ayo. Niku Ashabul Kahfi. Ashabul maktubi kang den tulis wihi ing dalem Ashabul Kahfi. Jadi ini dulu Abah mendapatkan ijazah dari gurunya Abah, dari di Masjid Al-Azhar, ini namanya Syekh Ishaq Al-Hafidh. Itu beliau itu, sanadnya begitu. Beliau dari gurunya Mbah Yai Abdul Hanan Maksum, termasuk nanti dari Tubagus Encung, Abah Medi sampai Sultan Hasanuddin Banten sampai Sunan Gunung Jati. Itu sanadnya itu. Dikasih gurunya Abah namanya Syekh Ishaq Al-Hafidh. Itu gurunya Abah itu. Asma Ashabul Kahfi itu. Fi ing dalem lawakil maktub asma'uhum wis. Niku pun waqat su'ilan teman-teman dan ditanya siapa Nabi an qissatihim tentang ceritanya Ashabul Kahfi. Kanu mereka Ashabul Kahfi fi qissatihim, di dalam ceritanya Ashabul Kahfi, min ayatina, min dari kumpulan ayatina, tanda-tanda kami itu ajaban, sesuatu yang
mengherankan. Itu ajaban sesuatu yang ajaib. Iya, wong turu sak jam kok dadine 300 tahun. Khobar kana itu menjadi khobarnya kana. Wama dan lafad qoblahu sebelum lafad ajaban. Halun itu menjadi hal. Maksudnya kanu mereka ashabul kahfi itu ajaban mengherankan. Duna baqil ayati bukan selainnya ayat atau ya al-ajaba atau keajaiban ayat, keajaiban al-ayati. Laisa tidak ada al-amru suatu perkara ayat ini itu kadzalika seperti ajaban duna baqil ayat. Uzkur ceritakanlah kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka idh awa ketika mereka bertempat tinggal. Idh awa ketika bertempat tinggal apa? Al-fityatu para pemuda. Para ya sama dengan semua. Ilal kahfi ke sebuah gua, ke dalam sebuah gua. Jam'u fatan itu jamaknya lafaz fatan. Wahwa fatan itu asyabu orang-orang muda. Jadi Ashabul Kahfi itu ketika masuk mereka itu masih muda. Dilukis pemuda yang gagah itu. Itu asyab, orang-orang muda al-kamil yang sempurna akalnya. Khaifina yang ketakutan ala imanihim menyelamatkan imannya min qaumihim dari kaumnya al-kuffar yang kafir. Faqalu maka mereka berdoa pada Allah, Rabbana wahai Tuhanku, ati berikanlah kami milladunka dari sisimu, mingkibalika dari sisimu ya Allah, rahmatan kasih sayang. Nah gitu ngane wong mondok supaya kerasan. Jadi nak kowe kepengen mondok di mana saja langsung kerasan doa niki. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doanya supaya kerasan mondok. Wahai dan baguskanlah, asleh maksudnya baguskanlah lana kami min amrina perkara kami, rasyadan menjadi petunjuk. Yaitu kerasan saya Allah, saya bikin saya kerasan di pondok ini, kerasan saya jadi hidayah. Itu. Jadi orang pondok itu harus sering doa itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada. Dadi ranti duit yo tenang, duit yo tenang, urung kiriman yo tenang, wis kiriman yo tenang, orangnya ora boros. Ndungone piye bojol? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ngono. Julaulu nanya ya diwaca setiap habis sholat 1 kali ben cepet hafal Quran, hatine tenang, cepet iso ngaji kitabku ngono dibaca ya dan diwaca kena hatine tenang, ora kepengin boyong, ora kepengin melincur nggih. Maca donga Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ono koncone ora kerasa sebul bunbunane ngono ya Allah. Kanca iki kok kepengin mulih sebul. Akhire wong sadar. Sadar. Dongane supaya iso kerasa. Ning pondok.
Fadarabna, maka kami tidurkan. Millat ala adanihim, pada semua telinga mereka. An-namilin, anumnahum. Anumna maksudnya kami tidurkan. Hum mereka. Fil kahfi, di dalam goa. Sinina, banyak tahun. Apanya? Ada dan bilangannya. Ma'dudatan, maksudnya dibilang. Summa ba'asa, maka kemudian kami bangunkan hum mereka. Aiqadna, maksudnya kami bangunkan hum mereka. Lina alama, supaya kami memberitahu. Kami menunjukkan alima musyahadatin, ilma musyahadatin, kepada ilmu musyahadah atau pengetahuan yang nyata kalau Allah itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan manusia. Al-Hizbaini, maksudnya terhadap dua golongan. Al-Fariqaini, maksudnya dua golongan. Al-Mukhtalifaini, yang berdebat. Fi muddatil lubsim, di dalam cerita tinggalnya mereka dalam gua. Tinggalnya mereka dalam gua. Ahsa, itu ahsa lebih bisa jadi ukuran. Itu ahsa lebih bisa jadi ukuran. Itu af'alu lebih baik bimakna, itu af'alu wazan af'alu bimakna adbatu, dengan memakai lafaz adbatu. 5 labisu, 5 terhadap perkara labisu yang mereka bertempat tinggal. Lilubzim, terhadap tinggalnya mereka dalam gua. Muta'alliqun, itu berhubungan bima, dengan perkara ba'dahu, setelah 5 labisu. Amada, akhirnya atau puncaknya. Ghayata, maksudnya puncaknya bertempat tinggal di gua. Nahnu nakussu alaika alfa. Hamzatun udfi bi'ar'awab Atima al-Musafa wal-Murad